Ketika asyhadu alla ilaha illallah, ada nggak di situ getarannya? Ngaji syahadat itu. Asyhadu alla ilaha illallah, kita itu langsung lenyapkan semuanya hanya Allah. Pernah nggak? Bagen wani sugi fakir tetap mati. Bagen wani sugi fakir tetap mati. Ngajar badan anak rabi sing hati-hati. Ngajar badan anak rabi sing hati-hati. Ayo sabar mumpung urip kang prihatin. Ayo sabar mumpung urip ngajar badan anak rabi kira mukmin. Ngajar badan anak rabi kira mukmin. Yen wong mukmin syahadat istiqomah. Syahadat istiqomah. Eling Allah manut Rasul lan syekhuna. Eling Allah Rasul lan syekhuna. Syekhunal mukarram nangekaken umat Rasul. Syekhuna umat Rasul. Cakalana muhaiminan lan tawassul. Cakalana muhaiminan lan tawassul. Udah Isya ya? Udah Isya? Alhamdulillah udah Isya. Tadi bahasa Jawa ngerti nggak? Nadoman. Bagian wani sugi fakir tetap mati. Maksudnya kita ini hamba yang lemah. Kita diberi oleh Allah. Kadang-kadang kita ini kuat, berani, pemberani. Kadang-kadang kita juga ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang fakir, baik dalam segi ilmu ataupun fakir dalam segi harta. Tapi semuanya itu muaranya itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Tetap akan mati. Siapa saja di sini ini semuanya mau mati semua. Yang kaya, yang miskin, yang alim, yang bodoh, semuanya mau mati. Sehingga ketika kita sadar kita ini tujuannya adalah kematian, maka salah satu tanggung jawabnya adalah bagaimana kita mendidik diri kita, mendidik anak istri kita. Jadi ngajar badan anak rabi sing hati-hati, harus hati-hati. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Diri kita dan keluarga kita, anak istri kita, jangan sampai masuk ke dalam api neraka selama-lamanya. Model potongan kita sih pengennya jangan sampai masuk neraka ya.
Ada yang pengen masuk neraka? Tapi kenyataannya ketika kita di dunia nih, diri kita, didik anak, istri kita ini nggak menuju surga. Kadang-kadang kita ini mendidik diri kitanya suruh cinta dunia, didik anak pun disekolahkan supaya pinter cari dunia, padahal kita sudah hidupnya di dunia, kan begitu. Makanya ayo hati-hati, kita boleh mencari dunia, sebagian waktu kita untuk mencari dunia. Boleh jadi karyawan, jadi petani, jadi pedagang. Ada juga yang memang dijamin rezekinya oleh Allah. Tadi yang ada yang kasbi, ada yang kasab, ada yang tajrid. Dan dua belah pihak ini tidak boleh berbenturan, nggak boleh saling iri. Atau ada yang diberi dua-duanya, dia tajrid dan memang ada gerakan kasabnya. Contoh syekhuna ini ya tajrid, ya kasab. Ya, kalau bisa itu, jadi tetap ke sawah kalau bisa. Tapi bukan karena hawa nafsu. Tujuan ke sawahnya, hasil sawahnya itu perjuangan Allah. Berkeringat untuk diri sendirinya ada, juga kelebihannya untuk jalan Allah. Contoh yang dicontohkan Syekhuna itu begitu, Abah Umar tuh. Jadi membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran dunia. Tidak boleh ada padi kalau dipanen itu sebelum zakatnya dikeluarkan, nggak boleh masuk rumah. Abah Ismail juga sama. Bertani nih, yang sawah dapat sekian ton, itu langsung di situ. Kalau nanti biasanya heman gitu ya. Nah, ini lagi mahal, nanti dulu. Nah, ini itu dan sebagainya. Itu kalau Abah Ismail nggak boleh, Abah Umar, Abah Ismail nggak boleh ada barang yang belum dizakati itu masuk rumah. Tuh, kita dicontohkan begitu. Kalau kita pedagang harusnya juga seperti itu. Ketika ketemu tahun ini shop nih, awas, dagang. Ada ketentuan nisabnya sekian gram emas kan gitu. Nah, ini jangan sampai masuk rumah. Kalau bisa hasilnya apanya itu segera dikeluarkan. Itu karena bagian daripada kita supaya jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Itulah kehati-hatian. Jadi hati-hati itu harus. Karena buktinya kalau kita memang percaya ada kehidupan setelah kematian, kita harus hati-hati ketika hidup di dunia. Makanya kemudian nadom berikutnya, ayo sabar mumpung urip kang prihatin. Artinya kita orang yang bertaubat itu nanti diantaranya nanti dapat keanugerahnya itu sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah serta sabar dalam menghindari larangan Allah. Syukur, sabar itu sifat-sifat mulia itu. Dan kita wajib belajar berjuang agar sifat sabarnya itu ada di dalam diri kita, dimiliki oleh kita. Artinya Allah menjadikan kita layak untuk memiliki sifat sabar. Karena hakikatnya hanya Allah yang mampu memberikan, tidak ada. Kita ini nggak bisa apa-apa. Tapi dengan latihan kitanya memang mengingat bahwa kita mau mati, kita harus baik, kita harus hati-hati, kita harus segera kembali. Ketika salah cepat, ya maka ngajar badan anak rabi kira mukmin. Setelah hati-hati, tujuan hati-hatinya itu bukan apa? Bukan untuk menumpuk-numpuk. Saya punya bisnis, hati-hati nih, jangan sampai rugi. Wah, itu untuk menumpuk-numpuk harta. Nanti alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, larangan. Kita boleh kaya, tetapi kaya karena Allah dan untuk Allah. Lu ngaji syahadat tuh begitu. Bukan disuruh miskin, enggak.
kita menerima, dikasih miskin siap, dikasih kaya siap. Miskin sabar, kaya banyak amal. Ketika miskin ngeluh, itu kerugian. Kaya bakhil, itu satu kecelakaan yang besar. Nah ini ngajar badan anak Rabi kira mukmin. Supaya apa? Supaya betul-betul jadi orang yang bermukmin. Orang mukmin terhadap dunia bagaimana? Ad-dunya hakul mukminin. Orang mukmin itu merasa dunia itu miliknya. Karena orang yang beriman kepada Allah mempercayai bahwa dunia ini milik Allah. Maka ketika kita menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah, maka yang ada ini adalah milik Allah. Maka dia tidak menginginkannya. Kita punya rumah, sertifikatnya atas nama kita. Kita masih pengen nggak sertifikat rumah itu? Pengen punya rumah itu nggak? Kita ini punya sebidang tanah, ada rumahnya, namanya nama kita. Kemudian kita ini kalau sudah seperti itu, hak itu sudah menjadi milik kita. Kemudian masih pengen nggak sama rumah itu? Kalau masih pengen namanya waras nggak? Makanya selalu orang mukmin yang hubud dunia itu ingkar, berarti bohong. Ngaku mukmin tapi cinta dunia, takut mati nantinya. Hubud dunya wa karahiyatil maut. Bahaya. Ngaku beriman tapi cinta dunia, takut mati. Makanya ngajar badan anak Rabi. Semua tujuannya kita, seluruh keluarga kita yang kita kenal. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah menuju jalan Allah, mencari keselamatan menuju Allah. Itu. Karena dunia ini bohongan, dunia ini. Tapi kitanya betah banget. Nggak enak sedikit ngeluh. Enak sedikit lupa daratan. Ya kita dagang nih. Kita dikasih modal sama siapa? Rizki modalnya dari siapa? Dari Allah. Yakin benar dari Allah. Nah, kita dagang, jualan, laku. Yang bikin laku siapa? Allah. Kita nabung. Bisa nabung siapa yang menjadikan kita bisa nabung? Allah. Nambah modal. Yang bisa nambah modal dari tabungan itu siapa? Allah. Dagangannya nambah banyak, besar. Hasilnya untuk siapa? Untuk kita sendiri. Katanya tadi dari Allah, semua dari Allah. Kenapa ketika hasil untuk kita sendiri? Masuk akal nggak? Nah, tuntunan ini adalah bagaimana kita ini ketika kaya, diberi limpahan karunia, rizki, taufik, kita semua persembahkan hanya kepada Allah. Harus begitu. Enggak mentang-mentang pakai jubah sorban misalnya, merasa sudah paling benernya. Enggak begitu. Iya, kadang-kadang kita ini sudah puasa, sudah pakai jubah sorban. Ini karunia diberi oleh Allah, taufik. Kita mampu untuk melaksanakan sunnah Rasul, tetapi belum tentu. Yang pakai hanya penutup lutut sampai, ini kan wajib sholat hanya nutup lutut sampai dengan pusar. Bisa jadi orang yang sedang sholat hanya nutupi lutut dan pusat, itu kekasih Allah. Kita harus husnudon. Ini jangan sampai kita pakai jubah sorban, ada orang pakaiannya kurang bagus, kemudian di sininya sudon. Sholat nggak benar pakaiannya. Jauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Karena orang mukmin tidak seperti itu. Orang beriman kepada Allah tidak seperti itu. Dia akan menjadi sumber kasih sayang bagi siapapun. Sumber kasih sayang. Ketika disakiti maka dia akan bersabar. Orang mukmin itu begitu. Ketika dipuji, bagaimana dia? Akan menangis. Takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut nanti dia melembung.
Akhirnya muncul kesombongan. Akhirnya gila dengan pujian. Ini berbahayanya kita begitu. Oh hebat tuh, pakaiannya udah putih-putih semua, dipuji-puji sama orang. Akhirnya kita lupa. Bisa jadi, kami sering ngomong, bisa jadi kita ini pakaiannya seperti Nabi, rukunya seperti Nabi, tapi ketika ruku dan sujudnya kita seperti Abu Jahal atau Fir'aun. Kita hindari, belajar. Makanya ngajar badan, anak rabi kira mukmin, betul-betul beriman kepada Allah berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Buang sifat-sifat tercela, perjuangkan agar Allah memberikan kita layak diberikan sifat-sifat sempurna, sifat-sifat terbaik yang sudah dicontohkan oleh Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi jangan bahasnya yang enak-enak mulu. Ayo kita koreksi diri masing-masing. Karena apa tadi? Kita boleh berencana, tapi sesungguhnya rencana Allah yang nanti. Yang akan terbukti itu nanti. Allah nanti yang membuktikan. Yang bisa menjadikan semuanya terbukti itu hanya Allah. Allah lah yang akan menjadi hakim bagi kita. Hakim yang seadil-adilnya. Apakah pakaian kita itu betul-betul tulus karena mencintai Nabi dan Rasul? Karena betul-betul karena ingin mendapatkan anugerah taufik dari Allah agar mampu berserah diri, atau hanya ikut-ikutan, atau hanya karena umumnya kayak gitu, atau hanya karena ingin dianggap paling baik. Karena amal yang diterima adalah amal yang disandarkan hanya kepada Allah. Makanya riya itu bagian daripada syirik. Harusnya hanya ada Allah, tetapi ada kita di situ. Riya itu satu perbuatan yang harusnya hanya ada Allah di sana, tetapi kita ikut di sana. Makanya berarti menyekutukan Allah. Riya itu syirik khafi. Syirik yang samar, yang kita sendiri tidak sadar bahwa kita terjerumus dalam jurang kemusyrikan. Maka guru kita menuntun waspada, sehingga setidaknya secara syariah kita harus istiqomah sering-sering membaca 2 kalimat syahadat. Karena ketika semua dosa bisa dihapus dengan hanya minta ampun, tetapi dosa syirik hanya bisa terhapus dengan kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah dan syahadat rasul wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tujuannya, itu bukan gagah-gagahan, tetapi bagaimana terus-terusan kita ini waspada terhadap kemusyrikan yang ada di dalam diri kita. Nggak usah nuduh orang-orang, waspada setiap saat. Sekedap netra hati musyrik maring Allah. Sekedap netra hati musyrik maring Allah. Dan suceni maca syahadat eling Allah. Dan suceni maca syahadat eling Allah. Karena itu diperingatkan, maka ayo kita beristiqomah sering-sering membaca 2 kalimat syahadat, tapi syahadatnya jangan seperti syahadat burung beo. Burung beo tuh dilatih, asyhadu an la ilaha illallah, bisa nggak? Bisa. Asyhadu anna muhammadar rasulullah, bisa nggak? Bisa, sok dilatih, bisa. Ada rasanya nggak itu burung beo kalau asyhadu an la ilaha illallah? Nggak tahu, kita nggak tahu.
Bisa jadi karena dalam Al-Quran burung-burung itu berzikir kepada Allah dengan caranya masing-masing. Bisa jadi kita ini syahadatnya lebih buruk daripada burung beo. Makanya jangan nyepelein siapapun, bahkan binatang pun kita nggak boleh sepelein. Tetapi adatnya, kalau burung beo itu nggak ngerti, nggak paham baca syahadat. Nah, ketika kita juga sama kadang-kadang sholat nih, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ati tauhid tetap eling maring Allah, kata Raden Fatah begitu. Nyakseni isun ati tauhid tetap eling Allah. Kenyataannya kayak gitu nggak? Contoh nih, berarti ketika kita menyaksikan Allah adalah Tuhan kita. Innalladzina qalu rabbunallah. Jangan bilang sumastaqamu dulu. Innalladzina-nya dulu. Kita termasuk enggak? Qalu rabbunallah termasuk enggak? Jangan kegeeran. Secara syariat mungkin iya, kita ini termasuk sumastaqamu. Pada sholat baca syahadat, meyakini bahwa Engkaulah Allah Tuhan kami. Mulutnya doang kadang-kadang yang dikhawatirkan. Yang dimaksudkan dalam kalimat itu sebetulnya itu dohir batinnya. Contoh ketika kita menyaksikan bahwa si fulan cantik, maka ketika kita ngomong si fulan itu cantik senian, andaikan saja dia menjadi istriku atau jadi suamiku, kata perempuan. Kalau perempuan itu si ganteng jadi istriku, itu ada rasanya nggak? Ada nggak rasanya? Dulu waktu muda. Kemudian si fulan itu menyapa, rasanya kayak apa? Itu hanya makhluk yang ngasih kenikmatan sementara. Paling, mohon maaf nih yang belum dewasa sebetulnya nggak boleh dengerin. Tapi itu maksud kita tuh. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, ada nggak di situ getarannya? Ngaji syahadat itu. Bukan bolak-balik panguragan kemudian setelah itu selesai, bukan. Asyhadu alla ilaha illallah, kita itu langsung lenyapkan semuanya hanya Allah. Pernah enggak? Pernah enggak tuh? Tanya apa diri kita masing-masing. Asyhadu alla ilaha illallah, ini ada rasanya. Orang sama suami atau cewek yang kaya lah, itu kan ngasih itu cuma rezeki sedikit. Allah sudah ngasih kita semuanya. Kasih penglihatan, dikasih mata dengan penglihatannya, dikasih kaki dengan kemampuan berjalannya, dikasih tangan dengan kemampuan melakukan apapun yang kita inginkan, dikasih telinga dengan kemampuan mendengar. Karena ada kalanya ada kasih telinga tapi nggak dikasih kemampuan mendengarnya, dikasih mata tidak dikasih kemampuan untuk melihatnya, dikasih kaki tidak diberi kemampuan untuk melakukan jalan ketika kecelakaan, lumpuh dan lain sebagainya, sakit dan lain sebagainya. Kadang-kadang kena asam urat aja jalannya, masya Allah, tersiksa jalan aja tuh, padahal masih ada kakinya sama. Allah sudah ngasih, diciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk. Hidungnya aja lubangnya ke bawah. Coba kalau hidungnya lubangnya ke atas, hujan gimana? Wama laqad khalaqnal insana fi ahsani. Luar biasa, Allah itu sudah ngasih kita nih. Dialah yang segala-galanya. Tetapi ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ada rasanya enggak?
Apa cuma formalitas? Ritual biasa doang. Rugi sekali. Maka mari kami mengajak belajar. Ya, belajar bersama-sama. Bukan berarti wah, Abah udah pinter, enggak. Ini niatnya apa? Bukan ngajari, tapi niatnya ayo bareng-bareng, ya. Ayo santri jaluk selamat bebarengan dunia akhirat, jaluk sugi kesenangan. Niatnya itu. Karena yang ketemu dengan syahadat yang mereka para ahli-ahli syahadat itu sendiri. Yang pasti guru kita Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram. Ada satu cerita ketika Syekhuna ini sedang seperti ini misalnya. Cerita eling Allah kang sampurna ora bisa akalana amal eling kang di gawa tentang eling Allah. Ada salah satu kiainya, santrinya nama Kiai Dawud dari Indramayu. Di dalam batinnya berpikir, ketika Abah ngomong tentang eling Allah, Abahnya eling enggak ya hatinya? Ini Abah Umarnya eling enggak itu? Salah satu santrinya ini, namanya Kiai Dawud. Terperanjatlah Kiai Dawud ketika Dawud manajem. Terbersit di hati, langsung dipanggil itu namanya Kiai Dawud. Karena dia salah satu tokoh waktu itu di Indramayu. Kemudian setelah mendekat, berhenti itu ngomong langsung ke sini Dawud. Sudah dekat. Kamu tempelin telinga ke perut Abah. Maka Kiai Dawud itu disuruh menempelkan telinganya ke perutnya Abah Umar, Syekhuna. Maka setelah ditempelkan, kemudian Syekhuna melanjutkan ceramahnya. Dalam ceramahnya Kiai Dawud sudah nangis, nggak lama kemudian pingsan. Pingsan, tapi diteruskan, tergeletak. Setelah selesai, akhirnya Kiai Dawud ini siuman. Setelah siuman ditanya sama santri-santrinya, sama kawan-kawannya, ada apa kamu tadi? Berceritalah ketika Abah berbicara tentang eling Allah, maka terbesit dalam hati saya, Abahnya ini dalam keadaan ceramah kayak itu bisa nggak tetap nyambung, mengingat Allah tidak terputus secara sempurna. Dan kemudian terperanjatlah saya ketika saya langsung dipanggil dan disuruh nempelin telinganya ke perutnya Abah Syekhuna. Kemudian kenapa saya nangis? Di situ kata Kiai Dawud, belum pernah saya dengar suara yang menggema di dunia ini, kalimat Allah, 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 seperti ketika saya dengar di perutnya Syekhuna. Maka saya nggak kuat, kemudian pingsan. Yang bisa seperti itu cuma Syekhuna, kita sih belum. Kan begitu. Bali juga belum. Makanya ayo kita belajar. Tujuan tuntunan ini asyhadaten nuntun agar bisa mengejar ke sana. Setidaknya kita dalam upaya mengejar menuju ke sana. Berhasil atau tidak berhasil bukan urusan kita. Niat usahanya, niat ngajinya, yang penting kita niat ngaji dan disertai dengan belajar ikhlas. Beramalnya dengan ikhlas, ngajinya dengan tekun. Amal kita semua yang kita lakukan. Karena kita terus bertarung. Ketika takbir dimulai sholat tadi, Allahu Akbar, ada nggak rasanya? Allah Maha Besar. Kita merasa kecil nggak waktu itu? Apa kita masih mikirin yang lain-lain? Sadar, kadang-kadang mulutnya Allahu Akbar, lihat di depannya kaosnya ada gambar obat semprotnya, obat pertanian, kita baca itu, aduh tadi iya, ini, ya macam-macam di situ pikirannya. Allahu Akbar, tapi yang ada di sini tuh
Suka nggak kayak gitu? Sering. Mudah-mudahan enggak ya. Kalau saya jujur, kadang-kadang seperti itu. Sholat yang seperti itukah yang diterima? Apalagi kalau nggak sholat. Apalagi kalau nggak sholat. Udah sholat aja, sholatnya seperti itu gimana? Tapi mudah-mudahan karena niat sholatnya, niat karena ingin hidupkan agamanya, mudah-mudahan Allah menerima sholat kita. Senajana imam lan makmum pada bodone, ya diterima sholatnya banget, ragemnya sebab niat, murid-murid agama Islam. Mudah-mudahan, apa nih harapannya kita di situ. Jadi sudah, ayo kita bersama-sama di sini dalam rangka, kalau nggak salah ini nih, pengennya kalau kami FKK itu ada acaranya ngobrol lah syahadaten. Tadi oleh Kang Hidir tadi, oh iya lupa, bahasa Maulid lah. Sekalian Isra Mi'raj. Nah, sholatu mi'rajul mukminin. Kalau Nabi Mi'raj, ya kita mi'rajnya sholat. Sudah mi'raj sholatnya. Munajat sudah? Belum. Ya ayo belajar. Kita peringati sekaligus dengan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah taufik semakin baik dalam melaksanakan amal, semakin ikhlas, semakin bersyukur, semakin sabar, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah serta syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin.